Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yesika, saya mahasiswi di STAI Bumi Islam Pari Lubuk Linggau semester 3 Prodi KPI. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah fikih dakwah yang diampu oleh Bapak Ongki Alexander. Baiklah, dakwah yang akan saya sampaikan kali ini mengenai perempuan dan dakwah. Jadi apakah perempuan itu tidak diperbolehkan untuk berdakwah atau kan hanya laki-laki saja yang boleh berdakwah? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 71 yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, kemudian mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 71. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban menjalankan dakwah. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai tugas untuk menyeru, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Menurut Kiai Haji Muhammad Isa Ansar, setiap muslim adalah dai. Menjadi muslim otomatis menjadi juru dakwah, menjadi mubalik bila dan di mana saja di skala bidang dan ruang. Jadi peran perempuan dalam berdakwah ini bagaimana sih? Jadi melihat sejarah, sejarah perempuan dalam Islam memiliki peran penting dalam penyebaran dakwah Islam. Karena dapat dilihat dari orang yang pertama kali menerima dakwah Rasulullah SAW adalah seorang perempuan, yakni Khadijah. Khadijah membantu dakwah Rasulullah dengan mengorbankan harta yang dimilikinya. Selain Khadijah, Aisyah juga memiliki peran yang sering menjadi tempat untuk menanyakan berbagai persoalan keislaman, baik pada saat Rasulullah yang masih ada, maupun setelah kepergian Rasulullah. Dalam Al-Quran, banyak sekali disebut tentang perempuan. Jadi peranan mereka dalam masyarakat dan agama sangat besar, dimulai dari lingkungan keluarga sampai kepada lingkungan masyarakat pada umumnya. Jadi kehadiran serta peranan mereka tidak bisa dinafikan untuk kebaikan umat secara keseluruhannya, karena perempuan memiliki tugas tersendiri dalam rumah. Jadi kiprah perempuan dalam berdakwah pada saat ini sangat dibutuhkan. Banyak persoalan yang terjadi terkait tugas dan fungsi perempuan sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak-anaknya. Sementara ada tugas lain dalam hal eksistensi diri di lingkungan kerja ataupun di lingkungan masyarakat. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Jadi dalam ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas umat Islam terletak dari aspek keimanan dan juga aspek aktivitas dakwah dalam menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kemudian dalam penanaman keimanan dan aktivitas dakwah, perempuan memiliki peranan yang pertama dan utama dalam membentuk generasi dan membangun peradaban. Sebagaimana yang dibuktikan oleh Hajar, ibu Nabi Ismail alaihissalam, dalam mendidik anak sehingga mampu menjadi hamba Allah yang sabar ketika menerima perintah untuk disembelih. Jadi perempuan ini mempunyai lingkup dakwahnya tersendiri, tidak seperti laki-laki. Jadi meliputi dakwah pada diri sendiri. Ini dalam surah At-Tamrin ayat ke-6 itu juga dijelaskan mengenai perempuan berdakwah kepada diri sendiri, karena dakwah itu kan dimulai dari memperbaiki dan meluruskan diri sendiri untuk menjadi uswah dan qudwah. Keutamaan dan kesempurnaan seorang perempuan itu terletak pada ketaatannya
kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam menjaga dan memelihara keimanan serta menjaga kehormatan dirinya. Jadi, seorang muslim hendaknya tidak melupakan atau mengabaikan kewajiban terhadap ilmu pengetahuan dan semua hal yang bermanfaat bagi dirinya agar terhindar dari api neraka. Dengan demikian, ia akan senantiasa belajar, mengajar, dan berdakwah dengan segala macam cara yang sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang perempuan. Jadi seorang perempuan harus yakin bahwa peranannya itu sangat besar dan pengaruhnya sangat efektif bagi suasana keluarga dan kehidupannya. Dengan akhlaknya yang mulia, kearifan dan perasaan diawasi Allah, perempuan akan mampu menjadikan rumah tangga seolah-olah surga yang dirindukan oleh suami dan anak-anaknya. Mereka merasakan kesejukan setelah merasakan panasnya kehidupan dan keletihan di luar rumah. Hal ini dapat terwujud manakala seorang perempuan itu dapat memelihara dirinya dengan menjalankan ketaatan kepada ketaatan akan syariat Islam. Kemudian dakwah pada keluarga. Nah, perempuan merupakan pencetak generasi masa depan, guru para pejuang dan penghantar umat ke tempat kembali yang mulia dengan cara mendidik anak-anaknya itu membaca Al-Quran, menanamkan akidah, mengajarkan akhlak mulia, mengurus rumah tangga dan hal lain yang bermanfaat. Semua itu pada dasarnya adalah sebagai esensi kerja dakwah. Mendidik anak itu bukanlah masalah hal yang sepele ya, tetapi merupakan hal yang sangat berguna bagi dakwah Islam di masa depan, yaitu mempersiapkan generasi Islam yang lebih baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ajarilah anak-anakmu karena sesungguhnya mereka tercipta untuk suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu. Kemudian dari Qatadah, dia berkata, perintahkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan laranglah mereka untuk melakukan maksiat. Ibnu Jarir juga berkata, wajib bagi kita mengajarkan anak-anak kita tentang agama dan kebaikan beserta perkara adab yang dibutuhkannya. Hadis-hadis di atas ini menunjukkan bahwa seorang perempuan ini sebagai seorang ibu memikul tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak yang merupakan amanah Allah, sekaligus ujian kepada pasangan suami istri. Dalam hal ini, seorang ibu memainkan peranan yang signifikan dalam menanamkan ruh iman dan menunjukkan jalan kebenaran yang hakiki untuk kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Hal tersebut itu merupakan peran dakwah seorang perempuan di lingkungan keluarganya. Kemudian ada juga nih dakwah peran perempuan dalam dunia dakwah di ruang publik ataupun masyarakat. Jadi perempuan di samping perannya dalam keluarga, ia juga mempunyai peran lainnya nih di masyarakat dan negara tentunya. Jika ia seorang yang ahli dalam ilmu agama, maka wajib nih baginya untuk mendakwahkan apa yang ia ketahui kepada kaum perempuan lainnya. Begitu pula sih jika ia seorang ahli dalam bidang tertentu, maka ia mempunyai andil dalam urusan tersebut. Namun tentu dengan batasan-batasan yang telah disyariatkan. Jadi peran perempuan dalam berdakwah di masyarakat tidak seharusnya menjauhkan dari fitrah penciptaannya sebagai seorang perempuan yang mempunyai tugas utamanya di rumah. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33, artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Walaupun demikian, tentu saja perempuan dapat pergi nih keluar rumah untuk sholat di masjid, contohnya berpartisipasi dalam kegiatan lain yang mungkin diperlukan untuk melakukan dakwah di masyarakat tentunya.
banyak nih sekarang wanita muslim yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan akan tugas dan fungsinya sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga, dan juga sebagai masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan tuh sebuah murabbi atau sebuah pembina perempuan yang mumpuni untuk dapat berperan dalam membimbing saudara Islam seimannya. Mereka ini lebih mampu mengenali kekhasan dan masalah yang terkait dengan pendidikan perempuan sehingga dapat memahami dengan lebih baik ke arah mana dakwah terhadap perempuan harus diarahkan. Contohnya ini menulis. Menulis ini adalah salah satu cara dakwah ya, paling tepat dan penting bagi perempuan. Mereka dapat menulis di rumah. Dengan demikian, kaum perempuan mampu memanfaatkan waktu luang mereka secara positif, dan tentunya dengan cara ini mereka dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Selain dengan cara menulis, ada juga nih peran dakwah perempuan pun dibutuhkan dengan cara lisan. Terbukti dengan tumbuh suburnya majelis taklim di kalangan masyarakat luas, menuntut peran perempuan yang memiliki ilmu agama dan juga kemampuan komunikasi untuk berdakwah yang baik. Banyak sekali medan dakwah yang strategis untuk dimaksimalkan muslimah dalam berdakwah kepada sesama muslimahnya. Terkait dengan kegiatan dakwah perempuan di masyarakat, ada banyak hal yang harus diperhatikan selain dari tafakuh fiddin serta menjadi uswah dan qudwah. Juga harus dengan seizin suami dan juga atau seizin orang tua, dan menjaga adab-adab Islami agar tidak menimbulkan fitnah. Jadi teman-teman, dakwah itu merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam. Tidak terkecuali esensi dari dakwah adalah menyampaikan kebaikan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kaum muslimah adalah salah satu benteng dari benteng-benteng Islam yang tidak boleh tuh dirongrong apalagi dirusak. Di pundak mereka ada tanggung jawab besar untuk melindungi, mendidik, dan menjaga umat dari berbagai kerusakan yang menyesatkan. Hendaknya muslimah senantiasa istiqomah dalam dakwah, mengayomi umat, maka seluruh lapisan masyarakat pun akan terlindungi. Kesolihan dan kesucian jiwa mereka merupakan jalan untuk melindungi umat dari kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, wanita adalah tiang negara. Apabila baik wanitanya, maka baik negaranya, dan apabila rusak wanitanya, maka rusak negaranya. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup dulu mengenai perempuan dan dakwah untuk kali ini. Saya Jessica mohon undur diri. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa perempuan juga dapat berkiprah dalam dunia dakwah, bukan hanya dalam dunia keluarga. Dalam keluarga pun perempuan juga berdakwah sejatinya. Jadi sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.